Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Fridikansa dari Universitas Martim Raja Ali Haji Prodi Ilmu Hukum dengan NIM 21050401119. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang penerapan hukum pidana material serta pertimbangan pelaku tindak pidana kasus pencabulan dan penganiayaan dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor 1431/PID titik B strip 2011 strip PN titik Makassar. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Fridikansa dari Universitas Martim Raja Ali Haji dari Prodi Ilmu Hukum dengan NIM 21050401119. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan pemaparan tentang penerapan hukum pidana material serta pertimbangan pelaku tindak pidana kasus pencabulan dan penganiayaan dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar. Topik pembahasan pada kali ini yaitu pertama, penerapan hukum pidana material terhadap pelaku tindak pidana kasus pencabulan dan penganiayaan dalam putusan Pengadilan Negeri nomor 1431/PID titik B strip 2011 strip PN titik MKS. Nomor 2 yaitu pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana kasus pencabulan dan penganiayaan dalam putusan Pengadilan Negeri nomor 1431/PID titik B strip 2011 strip PN strip Makassar. Latar belakang dari kasus ini yang dimaksud dengan tindak pidana pencabulan ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan, kesopanan, atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi. Membahas tentang tindak pidana pencabulan yang sangat erat hubungannya dengan penganiayaan, karena terkadang seseorang melakukan tindak pidana pencabulan dilakukan dengan cara pemaksaan kepada korbannya. Penerapan hukum pidana material terhadap pelaku tindak pidana kasus pencabulan penganiayaan dalam putusan Pengadilan Negeri ini yaitu tindak pidana pencabulan, cabul, dan penganiayaan. Dalam studi kasus putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor 1431/PID titik B strip 2011 TPS strip Makassar, karena konstruksi kasus ini adalah konsursus, maka dakwaan disusun dalam bentuk kombinasi, alternatif, dan kumulatif, yaitu pertama, pasal 289 KUHP atau kedua pasal 289 dan 351 ayat 1 KUHP. Tuntutan jaksa penuntut umum telah sesuai dengan pasal-pasal yang dipersangkakan kepada terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hal ini dikarenakan terdakwa bukan hanya melanggar pasal 289 KUHP, tetapi juga melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP. Sebagaimana kita ketahui bahwa kasus terdapat unsur pemberatnya yakni konsensus realis yang diancam dalam pasal 289 KUHP 9 tahun ditambah sepertiga sama dengan 12 tahun. Dalam memilih alternatif penerapan sanksi pidana disadari oleh pertimbangan bagaimana efek penerapan sanksi tersebut. Pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana kasus pencabulan dan penganiayaan dalam putusan Pengadilan Negeri yaitu pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan dua tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 65 KUHP, ancaman maksimum hukumannya adalah yang terberat ditambahkan sepertiga, yang ringan yaitu 9 tahun ditambah sepertiga sama dengan 12 tahun. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan fakta yang diperkuat dengan barang bukti dan pertimbangan lainnya, maka hakim memperhatikan pasal 289 KUHP dan pasal 351 ayat 1 KUHP dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan, yakni pertama, menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu perbuatan pencabulan dan penganiayaan. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan.
Yang ketiga, menetapkan barang bukti berupa satu lembar baju, kemeja bercorak kotak dengan campuran warna biru, hitam, merah, dan kuning, serta berkancing bulat berwarna hitam dalam keadaan robek, satu buah kutang atau BH, warna krim dengan merek Anfini dalam keadaan tali sebelah putus, dirampas untuk dimusnahkan. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana menurut pendapat penulis, sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa terlalu ringan, apalagi terdakwa melakukan dua tindak pidana sekaligus, dan ancaman pidana terberat pada pasal tersebut yaitu 9 tahun, dan sanksi dijatuhkan tidak memberikan efek jera kepada terdakwa. Hakim seharusnya memperhatikan hal-hal yang memberatkan terdakwa, apalagi sebelumnya terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan tindak pidana yang berbeda. Berarti terdakwa betul-betul tidak jera dengan sanksi yang diberikan sebelumnya. Kesimpulannya adalah, pertama, penerapan hukum pidana material terhadap kasus tindak pidana pencabulan dan penganiayaan dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor 1431 PID.B strip 2011 strip PN MKS telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku diterapkan pasal 289 KUHP dan pasal 351 ayat 1 KUHP. Sistem penghukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah ancaman hukum yang terberat ditambah sepertiga dan terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya. Yang kedua, pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dan penganiayaan dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor 1431 strip PID B strip 2011 strip PN MKS kurang tepat. Hal ini dapat dilihat dari sanksi pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa masih sangat ringan dan jauh dari sanksi maksimal sebagaimana diatur dalam pasal 65 KUHP tentang penggabungan tindak pidana. Saran saya, yaitu saran dari penulis, mengharapkan kepada segenap aparat penegak hukum agar jauh lebih jeli melihat duduk perkara. Sebab unsur-unsur dalam setiap perbuatan cabul bisa saja menjadi dasar penjatuhan hukuman yang lebih berat bagi pelaku kejahatan. Hakim seharusnya cermat dan teliti dalam suatu pengambilan keputusan agar tujuan akhir dari adanya proses hukumnya ini penegakan rasa kebenaran dan keadilan dapat terpenuhi dan seharusnya mempertimbangkan faktor yang sangat berpengaruh terhadap korban seperti trauma psikis. Mungkin itu saja pemaparan kasus dari saya. Saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada tersilap kata maupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.